Nabi Syam'un al-Ghazi merupakan salah seorang nabi yang diutus oleh Allah SWT ke muka bumi, khususnya kepada Bani Israel. Meskipun nama Nabi Syam'un tidak termasuk ke dalam 25 nabi yang wajib diimani, tapi sosok beliau tetap patut diketahui umat Islam. Bahkan disebutkan bahwa beliaulah yang melatar belakangi malam Lailatul Qadar. Nabi Syam'un adalah nabi yang berasal dari Bani Israel dan diutus oleh Allah SWT di tanah Romawi. Nabi Syam'un adalah seorang pahlawan berambut panjang yang memiliki senjata seperti pedang yang terbuat dari tulang rahang unta. Nabi Syam'un dikenal sebagai pahlawan yang gagah dan berani. Ia dikaruniai mukjizat melunakkan besi dan merobohkan istana. Ia mampu membunuh musuh-musuh kafir dengan seorang diri. Ribuan orang kafir telah berhasil ia lumpuhkan seorang diri, dan tentunya atas izin Allah SWT. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW menegaskan bahwa malaikat Jibril meriwayatkan mengenai kisah seseorang terdahulu yang bernama Syam'un al-Ghazi pada Rasulullah SAW. Ia telah berperang melawan kaum kafir selama 1000 tahun yang hanya bersenjatakan rambut jenggot onta. Sekalipun hanya menggunakan rambut jenggot unta, apabila ia menyabetkannya kepada musuh kafir, maka tewaslah mereka yang tidak terhitung jumlahnya. Apabila ia merasa haus, Syam'un cukup meminum air segar yang keluar dari sela-sela gusinya, dan apabila ia lapar, tumbuhlah daging dari tubuhnya dan ia memakannya. Kekuatan Nabi Syam'un al-Ghazi ini juga merupakan latar belakang diturunnya malam Lailatul Qadar, yang juga merupakan asbabun nuzul surah Al-Qadar. Dikisahkan bahwa keadaan Syam'un dalam peperangan di jalan Allah SWT mampu bertahan setiap hari sepanjang usianya yang 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Musuh-musuh kafir pun tidak berdaya menghadapi serangan Syam'un ini, sehingga mereka berusaha untuk membujuk istri Syam'un untuk menyebaknya. Suatu hari, musuh-musuh Syam'un mendatangi istri Syam'un. "Kami akan menghadiahkan kepadamu sejumlah harta kalau kamu dapat membunuh suamimu," kata mereka yang berusaha membujuk istri Syam'un. "Aku seorang wanita, mana mampu untuk membunuhnya," jawab istri Syam'un. "Kami akan memberimu tali tambang yang kuat. Ikatlah kedua kaki dan tangan suamimu di saat ia sedang tidur. Nanti sesudah itu kamilah yang akan membunuhnya," ucap mereka. Kemudian istrinya itu mengikat Syam'un pada waktu ia dan ketika Syam'un terbangun, ia terkejut. Syam'un berkata, "Siapakah yang mengikatku dengan tali tambang ini?" "Aku yang mengikatmu untuk sekedar menguji sejauh mana kekuatanmu," jawab istri Syam'un. Lalu Syam'un segera menarik tangannya dan tali tambang itu pun langsung terpotong. Setelah itu, musuh-musuh kafir itu kembali lagi membawakan istri Syam'un rantai besi. Lalu ketika Syam'un tertidur, istrinya kembali mengikat Syam'un dengan rantai besi itu. Ketika Syam'un terbangun, ia kembali bertanya, "Siapakah yang mengikatku aku dengan rantai besi ini?" "Aku yang mengikatmu, sekedar untuk mengetahui sejauh mana kekuatan," jawab kembali istri. Lalu Syam'un menarik rantai besi itu, maka terputuslah rantai besi. Akhirnya Syam'un berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, aku ini seorang wali Allah dari sekian banyak wali Allah yang ada di muka bumi ini. Tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkanku dalam perkara dunia kecuali rambutku yang panjang ini." Istrinya pun memperhatikan setiap ucapan suaminya itu. Lalu
Sewaktu Syam'un tertidur, istrinya segera memotong rambutnya sebanyak 8 potong rambut yang panjangnya sampai terjurai ke tanah. Dan mulailah istrinya mengikat kedua tangannya dengan 4 gulung rambutnya, dan 4 gulung lainnya diikatkan ke bagian kakinya, dan 4 gulung lainnya diikatkan ke bagian kakinya. Ketika Syam'un terbangun, ia kembali bertanya, "Siapakah yang mengikatku ini?" "Aku, untuk sekedar menguji kekuatanmu," jawab istrinya. Lalu Syam'un menarik sekuat tenaga, tetapi ia tak berdaya untuk melepaskan ikatan tersebut. Kemudian istrinya segera memberitahukan kepada musuh-musuh kafir. Mereka pun segera datang dan membawa Syam'un menuju tempat pembantaian. Ia lalu diikat ke sebuah tiang. Mereka mulai menyiksanya dengan memotong kedua telinganya, congkel kedua matanya, bibir, dan memotong kedua tangan dan kakinya. Dan semua musuh-musuh kafirnya berkumpul di rumah pembantaian itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wahyu kepadanya, "Wahai Syam, apa yang kamu inginkan? Aku bakal mengabulkannya dan bakal membalas mereka." Syam'un menjawab, "Ya Allah, aku hanya menginginkan Engkau memberi kekuatan kepadaku hingga aku dapat menggerakkan tiang rumah ini dan menghancurkan mereka semua." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan kepadanya, dan ia pun dapat menggerakkan tubuhnya. Seketika itu pula tiang itu hancur, dan hancur pula rumah itu. Atapnya menimpa para kafir itu, semua binasa termasuk istrinya yang kafir. Hanya Syam'un sendiri yang selamat berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh anggota tubuhnya kembali seperti semula. Syam'un pun kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1000 bulan. Di malam harinya ia menegakkan sholat, dan pada siang harinya ia berpuasa dan kembali berjuang mengangkat senjata di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendengar kisah Syam'un tersebut, para sahabat Nabi Muhammad SAW menangis terharu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Qadar melalui malaikat Jibril. "Hai Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi Lailatul Qadar kepadamu dan umatmu. Ibadah pada malam itu lebih utama daripada ibadah 1000 bulan. Bahkan ada salah seorang ulama yang menjelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berseru, 'Hai Muhammad, sholat 2 rakaat pada Lailatul Qadar adalah lebih baik bagimu dan umat daripada mengangkat senjata di zaman Bani Israel selama 1000 bulan.'